Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk membahas kajian kita tentang tema arti kata tauhid untuk hidup lebih bermakna. Saudara-saudara sekalian tentu tidak asing dengan kata tauhid, tetapi banyak di antara kita yang masih belum memahami betul apa itu tauhid. Tauhid itu merupakan ilmu yang memahami sifat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu artinya ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu, segala hal terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Jadi kalau ada orang yang mempelajari tentang ilmu tauhid tetapi semakin jauh dengan Allah, maka ada yang salah dengan cara belajar. Contohnya saja, kita sudah tahu bahwa kita sudah mengenal la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tetapi banyak kita temui di sekitar masyarakat kita yang masih percaya terhadap dukun dan sebagainya, jin, untuk meminta pertolongan dalam berbagai masalah kita, untuk mempermudah hidup kita. Mengapa demikian? Berarti ada yang salah dengan ilmu tauhidnya. Karena itu kemudian persamaannya disebut dengan akidah, yang berasal dari kata aqodah yaqidu ahdan aqidatan, yang artinya sesuatu yang melekat dan terikat kuat dan sulit untuk dipisahkan. Jadi kita kalau belajar akidah, maka kita akan terikat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sulit untuk dipisahkan. Kalau kita sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah itu Maha Esa, bagaimana membuktikannya? Nah, kemudian Allah memberikan syariat. Syariat itu adalah jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat itu berasal dari kata syariah, syara'ah yasra, yang artinya sesuatu yang luas yang menyampaikan kita kepada tujuan. Nah, kita ingin mendekat kepada Allah, maka tujuan kita adalah lillah. Nah, bagaimana caranya? Maka Allah menentukan syariat. Apa saja bentuk syariat itu? Syariat itu bentuknya banyak sekali, yaitu adalah ibadah. Ibadah yang telah kita kerjakan seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain, itu merupakan jalan untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mendekat kepada Allah, jalannya disebut dengan syariat, sedangkan ilmunya disebut dengan fikih namanya. Fikih itu artinya paham, mengerti, terambil dari surat ke-9 ayat 122. Dalam surah tersebut dijelaskan bahwa jika ada di antara kalian masih hidup dan beriman, jangan semua sibuk beraktivitas, bahkan jihad secara fisik. Saya turunkan satu amalan, kata Allah, yang kalau kamu kerjakan nilainya itu sama dengan orang jihad. Jadi kalau Anda merangkap mengerjakan amalan ini, maka status Anda akan naik dari seorang hamba menjadi mujahid. Kalau kita wafat di pertengahan, maka kita akan mati syahid. Apakah amalan itu? Tafaqquh fiddin. Amalan itu adalah mempelajari tentang syariat agama, dan inilah yang saat ini kita sedang kerjakan. Jadi jihad itu bukan hanya bertempur di medan perang saja, banyak amalan lain, contoh lain yang dinilai sebagai jihad. Contohnya seperti seorang ibu yang sedang melahirkan, seorang ayah yang sedang mencari nafkah untuk anaknya, dan seorang ibu yang merawat anaknya. Nah, kalau mereka diniatkan karena Allah, maka mereka semua itu
sedang berjihad. Dan kalau mereka wafat, maka wafatnya dalam keadaan syahid. Tetapi jihad yang bagaimana yang dinilai sebagai jihad? Jika dalam pembelajarannya itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar syariat agama. Jadi kalau belajar syariat itu harus benar-benar paham dan mengerti supaya kita bisa menunaikannya dengan baik. Nah, dari sinilah ada istilah fikih sholat bukan ilmu sholat, fikih zakat bukan ilmu zakat. Jadi kalau ilmu itu masih umum, sedangkan kalau fikih itu lebih spesifik, yang artinya paham dan mengerti. Contohnya fikih sholat berarti belajar sholat sampai benar-benar paham dan mengerti tata cara bagaimana melaksanakan sholat. Mengapa ini dijelaskan? Karena sampai saat ini banyak di antara kita yang melaksanakan sholat tetapi tidak mengerti dengan apa yang kita baca dalam sholat tersebut dan apa yang kita lakukan dalam sholat tersebut. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai arti kata tauhid. Semoga ilmu yang kita dapatkan dan kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat ke depannya dan dapat menjadikan kita menjadi hamba yang lebih baik lagi dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah.